Assalamualaikum Bosatu People, welcome back to my channel Aksanation Channel. Di segmen Aksa punya cerita. Cia, kali ini gue mau cerita-cerita nih sedikit bareng Positive People semua. Ini ya ceritanya penting gak penting gitu. Tapi ya buat mungkin menemani teman-teman yang lagi work from home, yang lagi stay at home, tetap semangat, tetap positive thinking, jaga kesehatan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya gitu kan. Oke, Positive People. Dan oh ya, pada kesempatan ini gue juga mau ngajak Positive People yang punya cerita gitu, yang punya cerita atau yang menginspirasi, yang membuat orang semangat, atau cerita yang bisa memberikan pelajaran buat orang lain agar nggak misalnya jatuh ke hal yang sama, atau sekedar pengen curhat gitu kan, dan mendapat solusi dari teman-teman online juga semuanya gitu kan. Teman-teman Aksanation semua boleh banget kirim ceritanya, silahkan DM gue di Instagram @muhammadnail atau di Instagram @aksanation aja gitu kan, Aksanation. Oke nih Positive People, ini jadi gue mau cerita tentang bingung juga ya, tentang pengalaman, tentang ketika gue mau berangkat kerja gitu kan. Jadi beberapa bulan yang lalu gitu kan, gue biasanya kerja, karena gue kerja di media dan program gue itu pagi. Gue berangkat itu dari gue harus tiba di kantor itu jam 4 pagi gitu kan, paling enggak itu jam 4 pagi. Ya seperti biasa lah, gue bangun jam 3 pagi. Oke, tapi jam 3 pagi untuk prepare dan sebagainya lah ini. Nah biasanya gue, karena ini ada fasilitas antar jemput, jadi gue menggunakan fasilitas jemputan gitu kan, jemputan. Ya udah seperti biasa gue kan gue dari carpoolnya tuh dapat kontak driver gitu. Mas nanti sama ini gitu kan, sama Pak ini gitu. Oke, siap gitu. Terus akhirnya ya udah, biasanya emang drivernya sih udah nunggu di bawah juga kan gitu. Udah bismillah berangkat gitu kan, mandi bismillah berangkat gitu kan. Oke, ya udah dalam perjalanan ya seperti biasa jam 4 pagi Jakarta ya sepi ya jalanan tuh sepi gitu kan. Sepi sepi. Ya udah lengang gitu. Cuma ketika udah mau sampai kantor gua, udah deket sih, sebenarnya udah masuk kawasan kantor. Nah itu tuh ada pasar gitu, jadi pasar itu buka waktu subuh. Jadi waktu jam 4 itu udah ramai banget, udah penuh sesak. Nah sebelum ada COVID-19 ini, pasar itu tuh selalu rame gitu. Terus bahkan angkot itu bahkan macet gitu ya. Macetnya emang nggak bisa panjang sih, jadi kayak kan dia kan pas tikungan gini set gitu kan, pas di tikungan gini pasarnya tuh di sini nikung gini, ada akses masuk kantor gue udah deket nih, udah sebelahan, udah pas tikungan, terus sedikit di sini bisa macet di situ. Angkot-angkot tuh pada ngetem gitu kan, pada lama. Nah biasanya driver itu emang yang biasa sering ke situ, kalau kalian tipsnya sih, kalau kalian lewat situ tuh harus sering klakson gitu kan. Itu kan karena angkotnya ngetemnya lama gitu, kayak klakson gitu. Sebenarnya udah biasa. Sebelumnya gue selama berapa bulan ya, 6 bulanan itu lewat situ juga ya udah biasa aja dengan seperti itu gitu, dan klakson seperti itu. Nah terus udah ketika gue ke situ, nah hari itu berbeda gitu, klakson ya biasa ya, den gitu terus. Nah tiba-tiba keluarlah satu orang di mobil depan. Gue sebenarnya bertiga, driver cowok depan, produser cewek, produser gue, terus gue di belakang. Tiba-tiba mobil depan keluar, ada satu orang keluar, terus mukul mobil gue, mobil kantor gue. Keluar lo. Gue langsung ketakutan sih waktu itu, kayak bingung gitu. Pokoknya inilah, dia marah-marah gitu. Terus driver gue keluar. Itu pas di depan pasarnya, pas di tikungan itu. Terus kayak ya marah-marah gitu, tapi nggak sempat pukul-pukulan sih gitu. Gue ketakutan gitu, maksudnya kayak, karena sebenarnya kan gue kayak belum sadar ya, maksudnya gue belum sepenuhnya sadar, maksudnya kayak masih pagi gitu loh, masih jam, ya maksudnya jam 4-an kurang. Maksudnya kayak kita tuh kayak, ya lo kalau bangun tidur terus lo rasanya gimana juga gitu, maksudnya kayak ya belum nyawanya belum terkumpul semuanya gitu kan, maksudnya kayak gitu kayak terus, tapi gue takut ya. Terus gue duduk, terus ternyata sih dia ini orang mabok gitu, jadi dia mabok, mungkin dia ke
berisikan dengan klakson ini gitu. Terus akhirnya temen dia keluar gitu. Jadi kayak mungkin itu kayak anak-anak muda Jakarta gitu kan, mungkin ya sering party gitu kan. Terus akhirnya si temennya ini ditarik masuk gitu kan. Terus ketika ditarik masuk ya udah dikeluar lagi si ini, akhirnya keluar lagi terus marah-marah lagi gitu sih. Terus tapi akhirnya ya udah jalan gitu. Akhirnya itu jalan gitu, si mobil ini akhirnya udah selesai jalan. Udah gitu doang ceritanya. Oke, tapi waktu itu gue sempat mau ngambil gambarnya, cuma gue agak takut sih karena gue udah gemeteran dulu. Terus gue mikirnya tuh dia nggak mabok gitu. Gue mikirnya tuh dia nggak mabok kayak ini. Jadi kan kalau orang yang sadar pasti ketika dari dalam kamera itu nyala kan, kamera HP itu nyala pasti dia aware gitu. Ya udah, nah itu gue juga nggak keluar gitu kan. Terus itu kalau terjadi apa-apa lebih kan malah lebih parah gitu sama gue, karena gue jadi takut banget ya. Oke, jadi kayak ya gue sih kayak menyayangkan aja sih, kayak dia masih muda tapi udah nggak mabok-mabokan ya itu balik lagi, tapi itu pilihan setiap orang gitu, pilihan dia, mungkin dia ngerasa udah dewasa dan sebagainya, ya udah itu pilihan dia, dan gue juga bukan teman dekat dia gitu kan. Jadi ya mungkin buat temen-temen yang masa mudanya ini lagi masa muda, ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Masa muda tuh justru bukan momen di mana kalian harus hura-hura, tapi di mana momen menurut gue adalah kalian mengatur strategi untuk masa depan kalian agar lebih baik, lebih cerah. Tapi gue bukan menjudge yang sekarang nggak benar dan sebagainya, yang memilih jalan yang salah pasti masa depannya suram. Gue nggak menjudge karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu setelah kejadian itu dia tobat dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kita juga melakukan hal yang baik gitu kan, utamanya untuk kebaikan diri kita sendiri gitu kan. Pastinya ya kayak minum-minuman kan itu merusak badan kita gitu kan. Gimana kalau kita menjaga kesehatan kita sendiri juga, itu kan lebih penting untuk aset kita di masa depan pastinya. Itu tadi sekian cerita dari gue, nggak penting banget ya. Oke, pokoknya bagi yang nggak penting mohon maaf, tapi buat yang penting ya itu tadi lah, sekitar ini selingan gitu kan buat temenin teman-teman yang lagi work from home di rumah gitu kan, yang lagi gabut gitu kan, bingung gitu kan, yang ini lagi santuy selamat rebahan gitu kan, lebih baik rebahan gitu kan. Oke, itu aja. Dan gue ingetin lagi buat teman-teman yang pengen berbagi cerita pengalamannya atau perjuangannya atau kisah cintanya atau hal-hal yang bisa menginspirasi, hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya, sehingga nggak terjadi kesalahan juga seperti itu bagi orang lain. Boleh banget, sebetulnya kan bisa jadi pahala juga. Iya. Share ke gue di Instagram @muhammadnil atau @aksanation. Nanti yang bagus kita share bareng-bareng, kita bagiin ke teman-teman positive people dimanapun berada. Oke, itu sekian. Salam konten positif. Wassalamualaikum. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.